Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhada Fabiano dengan NIM akhir 109 pada praktikum tutorial penelitian operasional 2 pada modul 6, yaitu adalah teori antrian. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari teori antrian, yang dimana sebelum kita memulai untuk mengerjakan tugas mingguannya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk nomor 1 itu adalah sebuah pusat pembelanjaan memiliki satu gerbang keluar otomatis, di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Nah, mesin pembayaran dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam, sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Nah, sekarang kita harus menentukan tingkat intensitas pengguna fasilitas pelayanan atau P, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem atau LS, dan waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau WQ. Dan juga yang terakhir adalah waktu rata-rata kendaraan dalam sistem. Untuk nomor 2 yaitu sebuah klinik gigi memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Nah, setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Nah, sekarang kita harus menentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ. Terus ada jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem atau LS, dan juga waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pasien berada dalam sistem. Nah, dari soal-soal ini saya akan mengerjakannya dan memecahkannya dalam software RStudio dan juga software POMQM. Ya. Jadi di sini saya akan memecahkan persoalan tadi menggunakan software yang pertama, yaitu adalah software RStudio. Nah, di sini saya sudah menuliskan sintaksnya terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan sintaks-sintaksnya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu dengan sintaks yaitu install package. Nah, untuk package itu adalah namanya going, dan juga setelah kita install kita harus mengaktifkannya dengan sintaks library. Nah, terus kita lanjut ke nomor 1. Nah, sekarang kita harus mendefinisikan inputnya dulu, di mana servernya 1 dikarenakan ini adalah antrian 11 atau yang selanjutnya itu ada lambdanya. Lambdanya itu 48 sesuai yang tadi sudah tertera dalam soal bahwa antriannya adalah 48, dan juga untuk mu-nya adalah 60, dimana mu-nya 60 ini tuh karena dari setiap kasirnya itu bisa melayani 60 orang. Nah, selanjutnya ini kita memasukkan input mm1, weighing new input mm1, lambda sama dengan lambda, mu sama dengan mu. Nah, ini bisa langsung kita run aja. Nah, di sini bisa tertera nanti, dan selanjutnya kita akan mengecek inputnya terlebih dahulu dengan sintaks yaitu check input.i.mm1 dalam kurung input mm1. Nah, di sini kita run aja, ntar kita bisa melihat nih di sini input mm1. Nah, dia bisa ngelihat lambdanya berapa, mu-nya berapa, sama n-nya berapa. Nah, selanjutnya kita akan membuat modelnya. Nah, di sini kita menggunakan sintaks yaitu model underscore mm1 weighing model .i underscore mm1 input mm1. Di sini bisa kita run. Nah, nanti di sini ada modelnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gimana sih cara buat nanti perhitungan dari teori antrian ini. Nah, di sini bisa kita lanjut yaitu adalah print model dengan summary model underscore mm1. Nah, di sini bisa kita lihat nih bahwa untuk lambdanya itu kan tadi 48, untuk mu-nya adalah 60, dan juga untuk
server ini cuma ada satu. Nah, yang selanjutnya itu tadi kan kita disuruh nyari P-nya. Nah, untuk P-nya itu adalah 0,2. Dan yang selanjutnya itu kan kita selain nyari P, kita harus nyari LQ dan LQ, LS, WQ sama W. Untuk LQ-nya sendiri adalah 3,2 dan untuk LS-nya adalah 4. Nah, di sini 3,2 dan untuk L-nya adalah 4. Dan untuk WQ-nya adalah 0,066666667 jam dan untuk W-nya adalah 0,8333333 jam. Nah, itu adalah untuk hasilnya. Nah, yang selanjutnya kita akan ke soal yang kedua. Jadi untuk soal yang kedua itu hampir sama seperti yang tadi, cuma dia untuk servernya ada 4 karena ada 4 dokter yang bisa melayani dari si pasiennya. Nah, di sini untuk lambdanya adalah 40 karena terdapat 40 barisan atau 40 orang yang mengantri. Terus dan mu-nya itu 12 karena dari setiap dokter itu bisa menangani 12 orang. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal input underscore mmc weighing new input dot mmc lambda sama dengan lambda, mu sama dengan mu, c sama dengan server. Di sini bisa langsung kita run aja. Nah, di sini nanti kita kelihatan nih. Nah, kita lanjut aja. Kita akan ngecek dari inputnya. Nah, di sini bisa langsung kita run. Untuk cek inputnya itu adalah cek input.i.mmc input mmc. Dan di sini kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk modelnya adalah model mmc weighing model.i underscore mmc input mmc. Dan terakhir kita akan ngeprint dari modelnya. Nah, menggunakan summary model mmc. Nah, di sini kita jadi tahu nih bahwa untuk lambdanya kan tadi 40, mu-nya 12 dan c-nya atau servernya adalah 4. Nah, jadi yang pertama kan yang kita perlu tahu itu adalah P-nya. Nah, untuk P-nya itu adalah 0,021310818. Nah, itu untuk intensitas pengguna fasilitas pelayanannya. Yang selanjutnya itu adalah untuk LQ. LQ-nya itu jumlah rata-rata pasien yang berada dalam antrian. Nah, itu ada 3,288608 orang atau bisa kita bulatkan menjadi 4. Dan yang selanjutnya itu ada LS, itu yang berada dalam sistem itu ada 6,621942 atau bisa kita anggap aja 7 orang. Nah, yang selanjutnya itu ada waktu rata-rata yang diharapkan dalam si pasien itu menunggu dalam antriannya atau WQ. Untuk WQ-nya itu di sini nih, itu adalah 0,08221521 jam. Nah, yang selanjutnya adalah waktu rata-rata pasien dalam sistem atau W-nya, yaitu adalah 0,1655485 jam. Nah, mungkin itu saja penyelesaian soal tadi menggunakan software RStudio. Ya, yang selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan software yang kedua, yaitu adalah software POMQM. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama adalah kita pencet ke module, terus waiting lines. Nah, di sini kita akan new, itu adalah yang pertama adalah mm1 dulu. Di sini akan muncul kayak title dan lain-lain, itu kita bisa tulis itu min. Nah, di sini akan kelihatan nih, jadi ada apa aja di sini. Untuk servernya kan 1. Untuk lambdanya itu adalah 48 dan juga untuk mu-nya adalah 60. Nah, udah kayak gini bisa kita langsung solve aja. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya bahwa average server utilization-nya adalah 8, terus average number in queue-nya atau LQ-nya tuh 3,2. Terus untuk L-nya 4, untuk WQ-nya itu adalah 0,07 dan untuk W-nya itu adalah 0,08. Nah, ini adalah untuk soal yang nomor 1. Ini bisa kita save terlebih dahulu.
Nah, yang selanjutnya kita akan pencet mode untuk yang soal kedua itu kita bisa langsung ke waiting lines lagi, ke modul waiting lines, terus new, terus ke MMS. Nah, di sini bisa langsung kita tulis ini aja. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau tadi number of servernya kan dia bakalan 1 ya. Kalau ini dia akan berubah nih. Di sini bisa langsung kita number of serversnya kita kasih 4, dan untuk lambdanya itu tadi ada di lambdanya 40 dan untuk mu-nya ada 12. Nah, di sini bisa langsung kita solve aja. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih bahwa untuk average server utilization-nya adalah 0,63, untuk LQ-nya adalah 3,29, dan untuk L-nya 6,62. Untuk WQ-nya itu 0,08 jam dan W-nya 0,17 jam. Ini dalam menit sama dalam detiknya ya. Untuk dalam menitnya itu WQ-nya adalah 4,93 menit. Untuk W-nya itu 9,93 menit, dan untuk jamnya detiknya adalah bisa kita lihat di sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sampaikan dalam tugas mingguan kali ini. Ya, mungkin sekian penjelasan dari tugas mingguan yang telah saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.